Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umudianti. Dan saya Putri Setia Anggraini. Kami dari kelompok 3 yang akan menjelaskan materi mengenai obligasi. Pengertian obligasi. Obligasi adalah surat utang jangka menengah dan panjang yang dapat dipindahtangankan. Obligasi diterbitkan oleh lembaga penerbit obligasi sebagai tanda bukti utang. Penerbit obligasi akan memberikan balas jasa kepada pemegang obligasi dengan sistem bunga yang sudah ditetapkan saat penerbitan. Umumnya, obligasi diterbitkan perusahaan yang memerlukan tambahan modal dari pihak eksternal. Yang selanjutnya yaitu fungsi obligasi. Obligasi mempunyai fungsi sebagai surat utang yang bisa diperjualbelikan kepada masyarakat. Obligasi juga berfungsi sebagai cara untuk mendapatkan pembiayaan jangka panjang yang relatif murah. Jenis-jenis obligasi. Yang A. Berdasarkan penerbit obligasi. Berdasarkan penerbit obligasi dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Obligasi pemerintah. Obligasi pemerintah adalah obligasi yang diterbitkan oleh pemerintah. Yang kedua, obligasi perusahaan milik negara. Contoh penerbit obligasinya adalah Bapindo, PLN, Jasa Marga, Pegadaian, Pelabuhan Indonesia, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah obligasi perusahaan swasta. Contoh penerbit obligasinya adalah Astra International. Dan yang ke B, berdasarkan sistem pembayaran bunga. Berdasarkan sistem pembayaran bunga, maka obligasi dapat dibagi atas 2 jenis, yaitu 1. Obligasi kupon. Obligasi kupon yaitu obligasi yang bunganya dibayarkan secara periodik atau yang setiap triwulan, semesteran, atau tahunan. Dan yang kedua yaitu obligasi tanpa kupon. Lain halnya dengan zero coupon bond, tidak mempunyai kupon, sehingga investor tidak akan menerima bunga secara periodik, tetapi bunga langsung dibayarkan sekaligus pada saat pembelian. Jenis obligasi yang ke C yaitu berdasarkan tingkat bunganya. Berdasarkan tingkat bunga, ada 3 jenis obligasi, yaitu obligasi dengan bunga tetap. Bunga pada obligasi ini ditetapkan pada awal penjualan obligasi dan tidak berubah sampai dengan jatuh tempo. D. Berdasarkan jaminannya. Berdasarkan jaminannya, ada 5 jenis obligasi, yaitu 1. Kolateral, 2. Debentur, 3. Subording debentur, 4. Obligasi pendapatan, 5. Obligasi hipotek. Manfaat obligasi. 1. Tingkat bunga obligasi bersifat konsisten, dalam arti tidak dipengaruhi harga pasar obligasi. 2. Investasi obligasi dapat pula melindungi risiko pemegang obligasi dari kemungkinan terjadinya inflasi. 3. Obligasi dapat digunakan sebagai agunan kredit bank dan untuk membeli instrumen aktiva lain. Keuntungan obligasi. 1. Biaya penerbitan obligasi cenderung lebih murah dibanding penerbitan saham. 2. Memberi pendapatan tetap atau fixed income berupa kupon. 3. Tingkat resikonya jauh lebih rendah dibanding saham. 4. Bunga obligasi lebih rendah dibanding bunga pinjaman kredit. 5. Pemegang obligasi tidak berhak ikut campur urusan internal perusahaan karena obligasi tidak mempunyai hak suara. 6.
tingkat bunga tidak dipengaruhi harga pasar obligasi. Kelemahan obligasi. 1. Tingkat bunga. Tingkat bunga pasar keuangan dengan harga obligasi mempunyai hubungan negatif. Apabila harga obligasi naik, maka tingkat bunga akan turun, dan sebaliknya. 2. Tingkat likuidasi obligasi rendah. Hal ini dikarenakan pergerakan harga obligasi, khususnya apabila harga obligasi menurun. 3. Resiko kecurangan. Apabila perusahaan penerbit mempunyai masalah likuiditas dan tidak mampu melunasi kewajibannya atau mengalami kebangkrutan, maka pemegang obligasi akan menderita kerugian. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.